Oh, haleluya. Ini kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan, hormat bagi Engkau Yesus Kristus. Engkau layak terima semua ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Bagi membawa kita di dalam doa pembukaan bagi ibadah kita malam ini, saya ingin mengundang Ibu Kepala Sidang. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta Roh Kudus yang kami muliakan, yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di dalam keluarga kami, yang ada di hati kami. Kami sungguh menyanjung segala pekerjaan yang mulia, yang agung, yang kudus. Layaklah Engkau terima pujian dan hormat. Orang-orang kudus menyembah kepada Engkau, karena satu-satunya nama pemilik di atas segala, Sang Pencipta, adalah Yesus Kristus yang Maha Agung dan Maha Mulia. Pada malam hari ini dan jam ini kami berada di dalam Ka'bah-Mu yang kudus. Satu tujuan kami berdiri di rumah kudus-Mu ini dan berkumpul adalah semata-mata kami mau datang kepada Engkau, memuji, menyembah akan Engkau Sang Pencipta yang pemberi nafas di dalam tubuh kami. Kami datang kepada Engkau memuji serta mengucap syukur, karena sepanjang tahun ini Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus pribadi yang agung dan mulia, Engkau sudah utus menolong kami sepanjang tahun ini. Engkau lapang lima perang bagi kami, berjuang di dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Engkau berjuang bagi pelayanan-Mu ini, kepercayaan kepada kami. Engkau berjuang bagi kami, Roh Kudus pribadi yang sungguh mulia. Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun hati kami seringkali menyakitkan hati-Mu, melakukan dosa dengan sengaja maupun tidak sengaja. Begitu tulus dan murni hati-Mu Tuhan Yesus. Kau sanggup mati di atas kayu salib, sungguh terhina, karena perbuatan kami senantiasa melukai hati-Mu, senantiasa memilih di dalam kedagingan. Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus, ampunilah kami, ampunilah kami segala perbuatan kami sepanjang tahun 2025 ini. Banyak perkara yang kami lakukan sia-sia di hadapan-Mu. Dari segala sikap kami yang tidak pernah dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Banyak sekali topeng kami yang kami sembunyikan, menjadi benteng, menjadi jurang yang Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami yang tulus, yang tidak ada kepalsuan. Tapi kami manusia seringkali melakukan hati yang tidak jujur di hadapan. Selidiki hati kami, Roh Kudus, pada saat ini. Buka hati kami. Kau melihat hati kami ditata-Mu pada saat ini. Biar pada malam hari ini hati kami hancur, Tuhan Yesus. Biar semua kami memiliki hati yang hancur di hadapan-Mu, supaya ibadah ini jangan akan menjadi sia-sia. Karena kami tahu
malaikat bahwa banyak permasalahan akan terjadi. Engkau mempersiapkan kami terlebih dulu, tetapi banyak yang tidak menghargai nasihat itu. Kami yang berdiri pada saat ini, robekkan hati kami, hancurkan hati kami, supaya benar-benar kami melihat nilai hati kami sebenarnya, siapakah kami di hadapan-Mu. Sebab itu kami percaya darah-Mu yang kudus itu memenuhi akan tempat ini. Berdirinya kami di atas darah-Mu yang kudus, dan para malaikat berkawal di tempat ini. Dan atmosfer sekarang ini, Kau sudah membukakan Allah, lingkaran kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Engkau sudah membuka pada saat ini, buka hati kami menjadi milik-Mu. Pada malam hari ini, isi hati-Mu akan dicurahkan. Kasih-Mu mempelai kami saat ini. Kami percaya ibadah ini bukan ibadah biasa-biasa, tetapi kami percaya sesuatu yang dahsyat Engkau lakukan. Dan ini kami semua umat-Mu siap. Kami siap, Roh Kudus. Barisan imam-imam yang Engkau sudah pilih siap masuk dalam perang. Setiap pekerjaan iblis setan yang tidak senang melihat umat-Mu bersukacita, menyambut berkat Engkau sudah sediakan pada malam hari ini, kami satukan iman kami, melumpuh, menghancurkan, mengusirnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Suasana pada malam hari ini dipenuhi suasana surga yang tidak akan dirasakan oleh dunia ini, tetapi orang-orang pilihan kudus-Mu akan merasa nikmat suasana surga. Ini kami mulai ibadah. Kami siap masuk di dalam alam perang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua jemaat Tuhan, saya percaya kita siap menyalakan api kita, amin. Haleluya. Aku bertobat
Haleluya. Oh, Yesus. Tanpamu Tuhan kami tiada. Tanpa pengorbananmu Tuhan kami tiada. Tanpamu Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami Tuhan Yesus. Oh.
you did for me, no me without you, no throne without the cross, there's no sacrifice without your blood. All this you did for me, Lord, no me without you, there's no throne without the cross, there's no sacrifice without your blood. All this you did for me, no me without
Yesus. Oh
Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Puji-pujian penyembahan hanya untuk Tuhan Yesus. Semua untuk Tuhan. Sejauh mana kami mampu Tuhan mengagungkan, meninggikan nama-Mu dalam segala hal. Semuanya untuk Tuhan Yesus yang senantiasa bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan ini sehingga umat yang mendengar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Oke, sudah mau masak. Terus kepada kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia. Terus kepada kitab Nabi Yeremia pasal 18. Kitab Nabi Yeremia pasal 18 mulai ayat 1. Tajuknya atau temanya pelajaran dari pekerjaan tukang peyuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang peyuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan pergi kepada seorang tukang peyuk, tukang pembikin bejana tanah liat. Amin. Di sana Tuhan kepada Nabi Yeremia, aku akan memperdengarkan kepadamu soalnya apa yang dia harus firmankan kepada Nabi Yeremia. Lalu ayat 3, lalu pergilah aku ke rumah tukang peyuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Lalu Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang peyuk, di mana terdapat tempat yang membikin itu bencana dari tanah liat. Sedang dia sampai di sana, itu tukang peyuk, tukang bikin bencana tanah liat itu sedang dalam pelarikan. Artinya dia sedang membikin, kan bila sesebuah pasu atau bencana dibikin, pasti ada dia lagi mungkin keuntungannya. Amin. Itulah pelarikan nama dia. Atau dibikin lagi telinga begitu itu apa? Itu tampayan ke itu bencana dibikin lagi telinga, lukisan puaka di belakang dia punya badan. Itulah nama dia pelarikan. Jadi dia sedang dalam membuat pelarikan.
tiap kali dia memiring kalau salah, diubahnya balik oleh tangannya. Kan itu kan tanah liat, amin. Jadi senang dipadam, senang dibentuk, senang dipadam. Jadi tiap kali salah dibikinnya lagi, amin. Dalam pelayanan, yang sekali dia berhenti melarikan yang dibuatnya itu ngakur tunggang, tidak celaya, tidak rusak, dan sepadan dengan tempayan atau guling-guling atau bencana yang dia bikin, amin. Makanya jemaat Tuhan, itulah Tuhan suruh Nabi Yeremia ayat 3 bilang, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, amin. Jadi apabila bencana yang dibuatnya itu tidak bagus, cara bentuknya apa semua, dibikinnya lagi, dikerjakan lagi, artinya dibikinnya lagi menurut apa yang dia pikir betul, amin. Jadi bencana itu ada di tangan seorang tukang periuk. Bagaimana bentuknya jadi bencana itu atau periuk itu menurut apa maunya tukang periuk itu, tukang bikin itu kita bilang, amin. Lihat, apapun dia mau, seperti itulah. Kan? Kita pun seperti itu di tangan Tuhan. Kita adalah bencana tanah liat. Kalau cara hidup kita itu kan banyak yang tidak bagus, nah Tuhan bentuk kita. Yang menerima pembentukan terus menerima berkat, beberapa yang tidak menerima keluar dari gereja banyak ngomel, cakap yang terlampau ganas, terlampau keras sekali itu. Itu pelarikan. Begitu kamu di tangan Tuhan bilang, Tuhan membentuk kita seperti itu. Amin. Bila karena cakap-cakap karena dituruh karena perbuatannya perlu diubah, kelakuannya perlu diubah, sudah ngomel. Semuanya salah saja. Dia tidak sadar yang daging dalam dirinya itu susah dia buang. Disuruh sembahyang betul-betul, disuruh mencari Tuhan betul-betul, ada saja alasannya. Ya, jadi begitulah kita di hadapan Tuhan, seperti tukang periuk tadi. Dalam pelarikannya bila dia salah diubah lagi, dikerjakan lagi. Kan itu tanah liat kan lombok, siapa tahu tanah liat, tahu lah itu, amin. Tanah liat kan lombok, kamu lihat itu bentuk bulat-bulat begini kah, kasih jomur keras jadi buli, jadi apa itu anak panah menimpa burung. Kan tanah liat, amin. Kalau kau dikerjakan Tuhan, ditegur kau, itu cara Tuhan membentuk Anda seperti bencana di tangan tukang periuk tadi. Memanglah sakit, sebab pembentukan pertama itu bencana, itu tanah liat, memang karena bawa kerja, ubah lagi. Jadi hati Anda yang banyak di dalam daging itu, bila Anda tahu firman Tuhan, sakit lagi. Memang seperti itu. Nah, siapa yang macam-macam lagi sudah dihari di firman Tuhan, bermakna Anda tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Itu bencana terbentuk menurut maunya tukang periuk tadi. Kita seperti itu. Kita itu dibentuk, siap dibentuk menurut acuan firman Tuhan. Baru Tuhan terima kita. Jadi karena dalam Yohanes itu bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mau bencana itu bagus. Amin. Kita lanjutkan sikit-sikit ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Betul kan? Begitulah. Kan itu tanah liat dipegangnya, dibentuknya, bagaimana kalau betul? Bentuk lagi. Nah, Tuhan bilang, di tangan Tuhan begitu kita semua. Sama ada umur Anda ratus tahun kah, 60 tahun kah, sama ada sudah menjadi nenek kah, bapak kah,
Selama Anda sudah menjadi bapak dan anak, saya tidak tahu lah. Atau biar tidak satu lagi sudah tua, tetap di tangan Tuhan Anda. Amin. Kau jangan tidak mau mendengar kalau Tuhan sudah tahu buruk tentang hal banyak kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita seperti tukang beriuk, seperti bencana di tangan tukang beriuk. Demikian kita, bukan kita bencana. Amin. Jadikan aku Tuhan. Tuhan bilang seperti itu. Umat Israel seperti itu di tangannya. Jadi Tuhan bentuk itu umat Israel, atau Tuhan bentuk kita seperti itu. Kalau perangai kita itu banyak yang tidak betul, sehingga firman Tuhan datang menegur kita. Amin. Dan kita sakit hati. Memanglah karena gigis, itu kan bencana itu digiling-giling begitu macam-macam dia. Memang sakit. Nah, makanya mulai hari ini tiada lagi yang sakit-sakit kalau ditegur oleh Tuhan. Amin. Tiada lagi yang mau bikin banyak kalau ditegur Tuhan, mesti terima saja. Amin. Jangan asal pulang komplain lagi, buat cerita lagi sama saudara seiman terlampau kalau itu macam bintang apa dia tegur siapa. Nah, tahu kan siapa bilang apa firman Tuhan bilang? Seperti bencana tadi kamu di tanganku, dia bilang. Bukan dituju kepada bangsa Israel saja, kepada kita yang ada sekarang. Amin. Seperti itu. Memang sakit. Bila semangat Anda pudar, bahasa perang Anda hilang, ditegur lagi sakit. Lihat itu, tanya lihat. Kalau ada kisah lain yang berputar begitu, dikasih masuk begitu, dan sana acuannya mau pusing lah begini. Hilang lagi bentuk yang pertama, pergi ke bentuk yang kedua, mau mengikut bagus dan tidak. Amin. Jadi Tuhan bentuk menurut kehendaknya. Demikianlah Tuhan, menurut kehendak Tuhan, Tuhan memilih kita masing-masing. Tujuan Tuhan supaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau Anda sudah dipilih, Anda menolak untuk dibentuk, Anda menolak untuk diubah, pasti akan dibuang. Maka mulai malam ini jangan sakit-sakit kalau ada tegur. Boleh bayangkan itu tukang periuk itu. Bila tidak kan jaksi berhilang lagi punya bentuk, bikin lagi balik. Begitulah. Tuhan bilang itu ya cakapan, begitulah umat Israel di tangan Tuhan bilang. Apa bedanya kita di tangan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan mau membantah pembentukan dari Tuhan? Dosa Anda ditegur firman Tuhan, kelemahan Anda dicungkil oleh firman Tuhan, sudah Anda berubah. Sakit hati memang seperti itu karena kita kan bencana, kita kan tidak lihat. Amin. Ku tanya lihat yang kau pencunan, bentuklah aku sesukamu. Amin. Nah, itu dia itu lagu. Aku menunggu di kakimu. Jadi kalau Anda semua guna pikiran Anda, keras kepala Anda, Tuhan bilang, ini bencana saya bikin, tangan kakinya bau sudah, tapi ini kepalanya, wah betul berpikir hal ini, kau betul berpikir apa itu mengandalkan pikirannya untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan bentuk lagi, ada ayah paling kepala Anda bilang itu. Berapa kali Anda makan panadol tidak sembuh-sembuh karena Tuhan kasih begitu kepala Anda. Apa ini kepala ini? Sampai mau dua panadol Anda habis, Indah juga berhenti. Sekali hamba Tuhan akhirnya sembuh karena Tuhan bilang dia hamba. Hati-hatilah kalau kamu selalu banding kepala Tuhan untuk kepala kamu itu keras kepala betul. Tidak mau dengar. Kan kita bencana, amin. Begitulah dia bentuk seperti itu, amin. Tuhan bilang gereja ini dia sudah pilih, bukan ini bangunan maksudnya. Kita orangnya yang dia maksudnya dia sudah pilih, amin. Tapi perlu dibentuk juga. Walaupun sudah dipilih perlu dibentuk juga.
perlu dididik juga, perlu diajar juga, perlu diasuh juga menurut aturan firman Tuhan. Amin. Kalau kau tidak dapat menerimanya, memanglah kau sakit-sakitan. Ya, kepala kau selalu udah pikiran itu dan Tuhan semua. Ini kepala keras itu. Selalu udah pikiran dari orang lain. Ya, bukan berapa kita tadi. Habis pernah dulu angkat berita dari sumsum, pergi dokter dari sumsum. Kenapa itu? Karena itu. Maka berhenti pakai pikiran sendiri. Amin. Kalau kau sudah tahu itu firman Tuhan seperti itu, ikutlah itu firman Tuhan. Begitu kau guna pikiran kau sendiri, nah berhenti. Karena Tuhan mau membentuk umatnya seperti bencana tanah liat tadi. Karena Dia mau menjadikan kita sesuatu bencana yang dipenuhi dengan aliran urapan Roh Kudus, jemaat Tuhan. Kalau selama ini Anda merasa sudah menerima Roh Kudus, tapi apakah Roh Kudus kalau dikatakan bencana, mereka betul. Dan kehidupan seseorang itu, rohani seseorang itu berperingkat-peringkat. Kalau selama ini di sini saya itu Roh Kudus, katakan di dada Anda, di dalam diri Anda harus tambah menjelang 2020. Kalau sudah sampai di sini, tambah sampai melimpah. Amin. Nah, harus menjadi bencana yang betul-betul mau lapar dan haus. Seperti yang dikatakan Nabi Elisa kepada janda perempuan sunyi. Karena suaminya sudah meninggal, maka penagih hutang datang kepada perempuan untuk mengambil anaknya. Perempuan tadi dia bilang, dia jumpa Nabi Elisa, Tuhan dia bilang, begini dia bilang. Nabi Elisa bilang, apa yang ada padamu? Dia bilang, yang ada pada dia hanya buli-buli berisi minyak. Amin. Saya percaya buli-buli berisi minyak selalu dipakai untuk apa? Kasih bakar-bakar roti. Amin, teman-teman. Bukan minyak makan ini dia maksudkan. Maka Nabi Isa bilang, pergilah kepada tetangga-tetangga, mintalah bencana, tapi jangan terlalu sedih. Sebab bencana yang ada pada dia itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau sedih itu bencana, ya, atau buli-buli berisi minyak, itu buli-buli macam biasa. Anda lihat kata pembeliannya itu buli-buli. Itu dulu orang mereka pakai. Kalau banyak bencana diambil dari buli-buli yang begitu saja, sudah tentunya habis. Amin, jemaat Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat tidak habis sampai semua bencana itu kena isi. Amin. Dan semua isi penuh, bukan separuh-separuh. Nah, kita mau melangkah tahun 2020. Harus bencana kita, yaitu kita sendiri, penuh dengan pengurapan dari Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, supaya nanti ya kita bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Sebab bencana tadi yang diisi mereka sudah dijual, apakah tidak bermanfaat bagi janda tadi dan anaknya? Bermanfaat. Ini saya bilang hidup dari lebihnya. Amin. Kita ini bencana, perlu dituang dengan Roh Kudus, dan harus hidup kita bermanfaat bagi kerajaan surga. Amin. Harus. Kalau kau bilang kamu bermanfaat bagi kerajaan surga, tapi semangatmu sebanyak padamu semua, itu kau bohong. Bermanfaat bukan seperti itu. Anak aktif dalam ibadah, aktif dalam doa pelayananmu kepada Tuhan. Amin. Itu baru. Kalau tidak ada itu, jangan kau gembirang lagi. Aku sudah di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita lihat. Anak kita seperti bencana yang dibentuk Tuhan. Jadi kita ini semua bencana yang sudah dibentuk Tuhan di tangannya. Amin. Sudah dibentuk, pasti jangan buli-buli atau bencana itu kosong. Perlu diisi. Apa yang Tuhan kasih sih? Firman Tuhan, Roh Kudus. Amin. Nah, kita lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat aku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Amin. Buli-buli seperti apa? Yang ada panalian yang saya di dalam petinya. Ada buli-buli kan? Lebih kurang seperti itu buli-bulinya, berisi minyak. Nah, kan zaman dulu Israel seperti itu. Nah, itulah buli-buli dia. Sekarang sudah modern, banyak bekas-bekas yang digunakan untuk mengisi minyak. Botol, tin, macam-macam lame. Kalau dulu-dulu itulah buli-buli dia. Ya, kalau kita dalam 2 Raja pasal 4 ini. Ayat 1. Berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari para segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Amin. Dan Nabi Elisa bilang, itu nasihat Nabi Elisa pada janda tadi. Dan dia ikut saja. Masuk di bilik atau di rumah dan tutup pintu. Dan mulai mengisi itu bejana dengan minyak tadi dalam buli-buli. Amin. Karena perlu tutup di pintu, tidak mau ada gangguan. Amin. Untuk menerima pengurapan dari Tuhan, tidak mau ada gangguan hidup kita dengan hal-hal duniawi. Untuk menerima pengurapan dari Tuhan, tidak mau ada gangguan pikiran-pikiran kita duniawi. Untuk mau menerima berkat pengurapan dari Tuhan, tidak mau ada gangguan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dari tabat kita harus betul-betul polos, tulus, jujur, tobatnya di hadapan Tuhan. Amin. Maka itulah Nabi Elisa bilang, tutup pintu. Maka mengalirlah minyak itu dengan perlahan-lahan. Tiap kali bejana diangkat mengalir, diangkat mengalir, diangkat mengalir, sampai habis bejana penuh. Mamanya, ibunya anak ini, dia bilang, angkat lagi, dekatkan lagi. Dia bilang, bejana sudah habis. Lalu minyak pun berhenti mengalir. Bayangkan, aliran Roh Kudus tidak akan berhenti mengalir dalam gereja selagi ada jiwa-jiwa yang merindu pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Kalau tidak ada, sudah lihat saja mana-mana kau sembahyang, boleh beribadah, boleh menaikkan panah, boleh khotbah, semua boleh menunjuk semua. Tapi Anda tidak rasa bahwa Tuhan hadir dalam ibadah. Mana alirannya? Nah, karena kalau kita ini orang Kristen tidak tahu bedakan yang benar dan cara ibadah atau tidak. Karena kita mengajarkan pengetahuan dunia, kita mengajarkan orang yang berpendidikan teologi tinggi-tinggi. Tapi apakah ada Tuhan hadir di situ? Sedangkan menunjuk Tuhan ada di situ, dia hadir dalam ibadah. Amin. Kalau Tuhan tidak hadir sebab bermakna Tuhan tidak ada, sudah. Bila tidak ada Roh Kudus, ingat, Tuhan pun sudah tidak ada dalam orang itu. Ingatlah Saul itu. Alkitab bilang Roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Amin. Bila Roh Tuhan sudah undur, Tuhan pun tidak lagi bersama dengan orang itu. Kalau Roh Kudus tidak kelihatan bekerja dalam gereja, bermakna Tuhan pun tidak ada di dalam itu. Kamu bertahan seperti itu, jemaat Tuhan, apa yang kau dapat untuk membangun imanmu sendiri? Sedang Tuhan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengalirlah urapanmu kepada kita. Amin. Lihat itu. Tuhan mau menolongkan itu air urapan kepada bejana, yaitu kepada kita adalah bejana yang mau, yang lapar, yang haus, yang mau menerima pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu sudah sangat beda dengan pengetahuan teologi saja. Teologi memang bagus, pokoknya kita cakap itu salah, memang bagus, tapi harus walaupun bagaimanapun seseorang itu mengalami pengurapan dari Tuhan supaya teologi lebih mantap lagi Pak Ibu. Amin. Kalau sekedar pengetahuan tanpa Roh Kudus tanpa pengurapan, sama dengan dong yang berpemandang canang yang gemerincing. Amin. Tidak ada artinya. Pengetahuan bertambah-tambah, jemaat mendengar kesaksian Anda sampai seorang penguji, sampai seorang hamba Tuhan, sampai seorang gembala. Karena pengalaman Anda mulainya pengalaman sekolah kita begini-begini. Tapi apakah jemaat merasa hadirat Tuhan dalam keluarga pelayanannya? Amin, jemaat Tuhan. Apakah mereka merasakan? Sekarang buktinya, kalau Tuhan itu ada dalam diri kita, pastinya hubungan kita dengan Tuhan itu dekat dan kita merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Entah bagaimana saja. Ya, saya sama istri saya selalu pulang di kampung, kami rasa itu, walaupun kami dorong saja.
Macam dia ikut-ikut. Apakah Anda merasa? Jangan Anda cakap saya rasa ikut-ikut, tapi kau kehilangan urapan itu sebenarnya. Amin. Jangan menipu diri sendiri. Roh Kudus tidak akan masuk di hati orang yang tidak jujur pertobatannya. Walaupun kau sudah sekolah Alkitab, walaupun kau berkenal bachelor, PhD, Reverend, Roh Kudus tidak akan masuk kalau pertobatan seorang itu tidak jujur di hadapan Tuhan. Pengetahuan tentang pengetahuan, tapi pengurapan Roh Kudus beda jemaat Tuhan. Haleluya. Karena apa yang cakap dari buahnya kamu akan malam mereka. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu belum pada ada ayat Alkitab yang mengatakan dari teologinya, dari sijinya, dari gelarnya, kau akan mengenal seseorang itu. Yesus bilang dia tidak cakap begitu, tapi dari buahnya. Amin. Dari buahnya kamu akan mengenalnya, buah pertobatannya, buah perubahan hidupnya. Bukan dikerjakan oleh kekuatannya sendiri, tapi oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Amin. Sebab itu Roh Kudus sangat diperlukan dalam gereja, sangat diperlukan. Sebab Roh Kudus itu biar mengalir kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Amin. Mesti bejana tidak akan berhenti mengalir selagi ada yang mau. Ketika ibu perempuan berkata, dengarkanlah, coba lihat. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau tiada bejana yang rindu akan pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, pasti Roh Kudus tidak akan mengalir. Walau bagaimanapun Anda bersaksi begini-begini, tapi Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam pribadimu, kehadiran urapan Tuhan dalam pribadimu, kau tidak rasa susah itu. Susah itu. Semua orang bercakap, boleh bercakap bersaksi begini-begini, tapi apa kehadiran Roh Kudus itu mengalir? Kalau Anda berkata sila ada, kau bilang apa bukti kehidupanmu? Apa kau masih beribadah? Apa kau masih aktif dalam pelayananmu atau bagaimana dalam ibadahmu, doamu kepada Tuhan? Amin. Yesus bilang dalam Matius 1:7, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah pertobatan. Manakala malam ini menjelang tahun 2026, dari urapan baru mengalir kepada seluruh sidang jemaat. Amin. Urapan apa? Urapan baru mengalir. Amin. Sekarang banyak macam di antara kita orang Kristen, orang percaya, apalagi Krismas sekarang, kalau Anda lihat di Facebook, bukan main. Bukan main cara pelayanannya. Ya. Tapi kadang-kala yang di Facebook itu seakan itu orang. Tapi kalau dari Facebook saya datang bukan main, tapi masih mabuk, masih minum, masih merokok, dan sembahyang, tapi bukan main. Cendekiawannya berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Krismas itu. Amin. Jangan tergoda, jangan terpengaruh. Percaya saja. Bagaimana Tuhan memimpin anak-anak, itulah kebenaran. Karena Roh Kudus memimpin kepada seluruh jalan kebenaran. Amin. Maka tiada yang sesat yang dalam pekerjaan Roh Kudus. Sama itu selalu saya tegaskan, Roh Kudus itu penting. Amin. Bila kau kehilangan pekerjaan Roh Kudus, susah itu. Mesti bangkit. Amin. Tuhan sudah pilih kita seperti bejana tadi. Bila Tuhan memilih, pasti Dia bentuk kita. Bila ada bentuk kita, memang sakit. Amin. Dalam olahraga mesti ada pemilihan siapa yang layak untuk ikut pertandingan dalam bola sepak dalam olahraga. Sesudah dipilih, kau tidak terus main dan boleh sudah, tapi kau dilatih oleh juru latih tadi sampai kau mencapai peringkat kebolehan untuk dalam pertandingan itu. Amin. Kalau tidak belum, orang-orang Kristen, kenapa kita dilatih oleh Tuhan berperang? Itu cara Tuhan supaya kita lebih dapat masuk dalam peperangan tempur, di mana kedatangan Tuhan semakin mendekat. Dia mau supaya gereja itu bangkit dengan kekuatan baru, bangkit dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Kenapa ada begini? Heran kan? Orang heran kita ada begini, tapi sebenarnya sudah ada di tempat-tempat lain sama Tuhan.
Tuhan mau angkat. Nah, kalau gereja yang tidak mengalahkan Roh Kudus, dia akan heran. Dia akan heran. Tapi kita mengalahkan Roh Kudus, maka seperti bencana tadi kosong, demikianlah Roh Kudus akan mengalir. Amin. Jiwa-jiwa yang terlalu banyak firman Tuhan, jiwa-jiwa yang mengerti banyak firman Tuhan dan dalam pemikirannya sudah melakukannya, namun tetap mengosongkan dirinya untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, itulah jiwa-jiwa yang Tuhan kenankan, karena ada ciri-ciri kerendahan hati. Apa Alkitab bilang? Yesus ini kan Tuhan. Alkitab bilang dia taat, maka sampai mati dia selalu merendahkan diri. Amin. Sekalipun dia Tuhan. Maka saya katakan tadi seperti ini. Maka Tuhan berikan dia nama di atas segala nama. Gereja yang walaupun tahu firman Tuhan, tapi tetap merendahkan, tetap merindukan urapan, tetap merindukan aliran Tuhan dalam hidupnya setiap hari, pasti akan mendapat. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Efesus 6 ayat 10 bilang, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Amin. Maka itu kehendakku, kehendak Tuhan. Jadi kita bukan bikin-bikin ini benda. Ini betul-betul datang daripada Tuhan Tuhan Yesus. Sebab itulah, ingat, sering kali kita baca Tuhan memberi perjanjian kepada Abraham tentang berkat. Amin. Lihatlah kita tadi lagi. Aku akan berikan keturunanmu seperti itu. Artinya kita tahu Tuhan memberkati Abraham dengan anak cucu keturunannya dan juga dari segi jasmani, ekonomi, keuangan. Amin. Karena dia menabur pun berlipat kali ganda. Ishak setahun menabur pun 100 kali lipat ganda. Lebih banyak daripada orang Mesir, orang Filistin. Jadi kita tahu, bila kita berdoa, itu saja berkata Abraham, apa kata Abraham. Tahukah Anda, di sebalik dari berkat itu tercantum di sana perkataan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Abraham kaya, kalau bukan Roh Kudus yang mengurapi, yang untuk menggunakan air berkat Tuhan semuanya, pasti akan menyerah rumahnya. Semua harta Anda, keuangan Anda, kalau bukan Roh Kudus yang mengaturnya, pasti akan menyerah rumahnya. Lebih banyak Anda mempergunakan harta dia daripada untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Abraham tidak, kenapa? Karena dia mengerti janji Tuhan bukan sekali, tapi Roh Kudus juga janji mengurapi. Coba Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain kita semua. Amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi roh yang telah dijanjikan itu. Nah, bukan sekadar berkat keturunan, keuangan, begitu, tapi termasuk Roh Kudus jemaat Tuhan. Saya baca begini, sering kali kalau kita hanya mau duit saja, ingat berkat Abraham. Tuhan berkat Abraham sampai kepada kamu, kepada Abraham. Yang dipikir berkat jasmani, berkat ekonomi, keturunan, supaya istrinya mengandung 10 anak, supaya banyak keturunan, mungkin begitu. Teman-teman, saya ini mau 10 anak, ini mau anak gue, ini mau anak. Betul kan tidak? Dia bilang roh yang dijanji termasuk Roh Kudus. Sesuai Bapak di surga telah menyatakan tentang Roh Kudus. Amin. Nah, lihat ini jemaat Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting, janji Tuhan kepada gereja. Amin. Nah, jadilah bencana yang sekarang dibentuk. Karena Tuhan bilang seperti tukang fayuk, kita di tangan Tuhan. Maka itulah, kalau pekerjaan Roh Kudus sangat kuat, apalagi kalau malaikat Mikael yang keras itu turun dan menunggu kita, hitam hatimu. Kalau tidak kasih balik, dia bilang banyak orang sakit hati karena yang menerima, ada yang tidak. Itu pembentukan seperti bencana tadi. Amin. Pembentukan seperti bencana tadi. Jangan sakit hati, karena kita akan bencana di tangan Tuhan itu bentuk. Ini orang ini hatinya tidak bagus. Anda rasa sakit itu hati anak bentuk. Amin. Betul kan tidak?
bencana. Bencana itu, amin. Maka biar malam ini bencana Anda itu mengalami pelimpahan urapan doa daripada surga, amin. Amin. Karena dia akan mengalir kata kita, amin. Anggaplah kau bencana, ya, yang merindukan urapan Tuhan, ya. Terima bencana urapan ini. Mengalir minyak seorang janda yang dialir. Saya kasih titis di kepala kau rasa, saya kasih titis. Nah, kau tengok, tik dia bilang. Kedua, di tangan saya ini minyak seorang janda. Sekali ambil di kepala kau tadi. Tik dia bilang, nanti mau kali sudah diberi. Iya. Jangan kau mengatakan kalau tidak dapat apa-apa pergantian tahunnya. Anda harus mencari bencana yang lapar dan haus akan urapan Tuhan. Amin. Anda harus menjadi bencana seperti itu. Sebab dia mengalir. Nah, itu baru kita kalau dia terus mengalir seperti sungai seperti itu punya kuat itu. Kuat itu. Amin. Ada minyak ini di tangan saya, tapi saya kasih Tuhan di kepala kau. Tik, ada buat terus balik tik. Kalau meningkat lagi bencana, ya itu minyak katakan. Coba ini bukan ini tidak kuat saya mengalir. Jadi kau bilang, titik saja mengalir. Kau tidak nampak itu di tangan saya itu minyak mengalir. Kau jangan itu titik dia mengalir itu. Proses. Kado, bisa kado. Ada yang minyak, saya sangat saya lagi kepala. Kau bilang begini, kau sudah mau duduk dalam itu orang. Tak saya bisa. Titik sudah. Jangan kau bilang gembira aja kalau kau dapat begitu. Mesti kau gembira, kau benar. Coba kasih tepuk tangan kau begitu. Haleluya, bilang suka kau gembira. Kasih tepuk tangan kau begini. Haleluya, itu dia.
kasih aliran. Udah. Turun disuruh turun pada. Kamu di barang di sini. Kita tahu. Jangan kamu termis. Jadilah bencana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan lapar dan haus akan kebenaran Roh Kudus. Amin. Jadilah bencana. Coba sambil pegang tangan sama si Patrick sama kecil sebentar kamu. Yuk sini. Terima ini. Semua berdiri sini, berdiri sana. Jangan sama sendiri, semua. Sini balik, jangan duduk saya. Tuhan Yesus, urapi pada ini Tuhan, untuk Tuhan mereka tahun 2020. Dan aliran Tuhan, naik dari atas semua yang mereka rasakan. Terima. Kamu mesti minta itu urapan, minta supaya Tuhan memberi bencana kamu. Ya, semua katakan Tuhan. Kan tuh sudah boleh katakan. Saya kira sampai 3 saja, kamu saja. Kami semua ulurkan tangan kepada Anda dan urapan itu kembali kepada seluruh sidang jemaat. Anda harus terima. 1, 2, yang terakhir 3, terima.
tenang sekejap. Walaupun kamu sudah teriak-teriak, tapi saya rasa peratusnya baru mencapai 5% hati kamu. Sebenarnya belum. Itu belum. Saya rasa itu belum. Kalau kamu betul-betul, itu gelombang di atas, itu baru. Ini belum hancur di atas. Itu teriakan kamu kan, kamu belum pasti hancur. Kamu belum pasti hancur walaupun kamu menangis kan, sebab alam roh saya rasa belum 100% itu hati kamu hancur menyerah penuh. Kenapa ada benteng tuh? Dari awal saya sudah rasa begini, sebenarnya ada yang Tuhan mau kasih sampai, tapi bagi saya itu anak saya bilang, si N ada yang Tuhan mau kasih sampai, tapi dia tidak bagi tahu dengan saya. Satu hal yang saya tahu, masa kita menyanyi itu Yesua, Yesua. Di situ saya teringat pertemuan saya dengan dia. Saya lihat itu cahaya sudah terpancar di sini. Tetapi saya merasa di dalam atmosfer di sini tidak ada keterbukaan itu kewujudan cahaya tuh. Semua memang angkat tangan, semua menangis, tapi itu hati masih jauh. Lepas tuh saya melihat, saya sudah duduk menangis. Sebenarnya saya mau bercakap sebelum itu khotbah, tapi saya tidak mau menghalang itu urapan sudah turun kepada hamba Tuhan. Jadi saya duduk dan saya menangis. Kamu tahu apa saya nampak? 4 cawan dia sudah sedia. Kamu tahu apa itu cawan? 4 murka sudah ada. Siap sedia kita. Dan di tengah-tengah itu saya lihat ada satu itu seperti lilin berdiri, dan dia tidak akan tergoyah dengan pitung beliung besar. Di sini cawan, di sini cawan, di sini cawan. Itu lilin yang besar seperti ini, di atas dihadapi, dikelilingan puting beliung begitu, yang kuat. Tapi itu nyalaan kan, tergoyang pun tidak. Lalu itu suara datang. Dia bilang, siapa yang datang kepada pemberi cahaya itu, dia tidak akan terkena dengan 4 cawan itu. Siapa yang datang? Maksudnya yang pemberi cahaya itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang datang kepada dia tidak akan terkena itu murka. Malam ini dia peringatkan kepada kita. Kita datangi padanya bukan mengisi ruang-ruang saja untuk datang. Cari nilai hati kita sebenarnya yang sehancur-hancurnya di hadapan Tuhan. Siap sedia mengarungi pada tahun 2026 ini. Kita bukan main-main, no? Kenapa kita tidak main-main? Kita sudah tahu banyak firman. Urapan sudah ada semua kita. Apa yang kita mau cari lagi? Masih kita main-main menyembah? Masih kita main-main itu urapan kepada kita? Masih kita main-main itu talenta? Apa guna itu sudah diberikan kepada kita? Bukankah kita sudah dipilih menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran? Kenapa itu kebenaran tidak berkuasa dalam masa menyembah? Mau itu 4 cawan murka? Siap sedia. Memang tahun ini banyak menubuat dibilang tahun berkat. Tapi apa dibilang firman Tuhan tadi? Banyak berseru menuntut berkat Abraham itu. Bentuk hanya jasmani saja. Tidak mau lapar, tidak mau kurus, tidak mau tidak ada duit. Itu hanya jasmani. Tapi perkataan terakhir, berkat yang sebenarnya adalah Roh Kudus.
dalam diri kita, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga kalau roh kita tidak bersatu dengan Roh Kudus. Kenapa kita boleh bergerak lagi sekarang? Roh kita tuh masih ada di dalam badan, belum dicabut. Kenapa kita persia-siakan pengorbanan Yesus? Mau hanya duit? Mau hanya senang-senang? Kalau semua itu sudah ada, itu hanya pinjaman kita semata-mata. Tuhan kasih pinjam saja sementara kita masih hidup. Tapi yang kekal adalah roh kita itu disatukan dengan Roh Kudus. Itu baru ada jaminan. Kenapa kita berteriak alang-alang? Roh Kudus sangat sedih dengan kita. Kita sekedar hanya bertemu antara sesama yang lain. Kenapa kita tidak pecahkan itu gelombang di atas itu? Kenapa kita tidak hancurkan itu? Kenapa kita cepat terpengaruh dengan sekeliling kita? Apa kita takut Natal? Hidup seperti dunia. Mengapa jadi begini kita? Sedangkan berapa kali pekerjaan penumpangan Roh Kudus ke atas kita melalui hamba Tuhan. Bahkan kita sudah mendapat itu api. Bahkan beberapa sudah di antara kita diisi dengan malaikat. Bikin apa itu? Bikin apa? Apa yang kita mau kejar sebenarnya? Apa yang kita mau cari? Sehingga menggagalkan pemilihan Tuhan. Tuhan sudah pilih kita sebenarnya dalam gereja ini menjadi laskar Kristus. Jangan hanya cakap. Jangan hanya cakap, Pak. Buat itu. Semua kita berlomba, kata Rasul Paulus. Ketegasan itu dalam diri kita karena ada itu Roh Kudus, bukan kita. Ingat jemaat Tuhan, saya sendiri masa itu Yesua sakit di sini saya. Itu saya tidak boleh berdiri. Saya duduk, saya mau jatuh. Kenapa sakit? Saya merasa kesakitan Tuhan Yesus karena tombak lambung dia. Apa kita buat itu? Kamu terasakan tidak bagaimana Yesus itu mati di atas kayu salib karena dosa kita. Sama seperti kita yang mati di atas kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Dosa kita dia terhina. Jadi apa yang kita buat pelayanan? Apa kita buat hidup ini tanpa Tuhan? Kalau sakit, cepat mencari pendeta apa Tuhan? Pastor cari, minta doa. Keluarga yang tidak kenal siapa Yesus, dicari apa Tuhan? Karena takut mati saja. Kadang jemaat saya terpikir, sampai malaikat sendiri turun sudah masuk dalam badan kita. Kita tidak mengerti. Kenapa? Karena hati itu keras. Seperti itu firman Tuhan tadi. Oh, dibantuk itu kepala, dibantuk semua jantung kembali, namun tetap mengeras.
Sama dia mau turun di dada saya. Kamu sedia kan ya? Jangan ditahan-tahan, kamu mesti begini. Lama sudah Jimmy menunggu itu. Ya, sama kita tadi kita apa tahun enak. Nanti jam pas-pas kok. Sama dia yang turun. Lupa ini pun lama sudah menunggu. Kita Iya. sampai punya keadaan sekarang. Pernah satu kali saya ingat dia bilang itu malaikat tidak akan turun lagi, dia bilang. Ada kan dia cakap, Ada itu, turun itu. ada yang cakap satu Sudah kali. berdoa. Jadi itulah selama beberapa bulan ini kan tidak ada kontak sama saya. Tapi sewaktu belum balas sidang ada dia cakap Dia kan jauh. Oke, baca. ini dia bawa dia punya pribadi dia roda. Biar mau. Dia ada jalan-jalan sama Tuhan Yesus kasih kerja. Dia berdepan tuh dengan Tuhan direct terus. Ini ketika kamu tidak akan berkata seperti begini. Terus heavenly language. Kamu akan terus, itulah kenapa bahasa roh itu perlu. Ya, tulis itu bencana yang sedang tik. Iya, menipis tuh. Bukan sembarangan. Masih lagi menipis sekarang. Ya, masih lagi kan? Iya, tidak berhenti. Saya masih dengar. Ya, sekarang masih. Ayo cepat, berdiri. Yang mau masih menit. Mas, dorong dua hati deh. Ya, Saya saya tidak. bilang. Yang mau betul-betul. Dia bilang masih berpikir dua Iya, hati. tidak dapat mengalir sepenuhnya. Sudah Sudah dua hati. saya gue pikir dua hati. Mesti betul-betul. Tidak, kalau cuma Sejak tadi dua hati itu. Yang mau. Tik, tik. Dia bilang bukan tik. Mengalir. Guys, jangan buat tik. Mengalir. Nanti paling berpikir lagi. Yang penting mesti berdoa di rumah. Mesti berdoa, baca Alkitab. Jangan malah. Jangan anggap diri kamu Asya, kamu tidak mau menerima. Terlalu singkat pemikiran kamu. Tik, tik, Terima Asya, terima kamu sepertinya. tik. Tik,
betul. Sampai jatuh. Sampai tangan, beliau yang lebih kurang seperti itu. Besar, tiada kosong semua. Ada aja, ada nggak? Hah? Masih nggak? Kosong terus.